Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudzhirahu ala dini kullih wala karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita dipertemukan dalam kajian misteri huru-hara akhir zaman. Saya Afi yang akan memandu Anda 30 menit ke depan, dan di samping saya masih Ustadz Dede ya. Itu Ustadz Dede dari Sunda ya. Sunda, Pak. Sunda Banget. Oh, Sunda banget. Sunda banget. Oke, kita akan lanjutkan season yang kemarin yang kita telah bahas ya. Ya, tentang permasalahan-permasalahan bahwa kemunculan Al-Mahdi itu tidak mulus-mulus saja. Iya. Ya. Gitu kan, Ustadz Dede ya? Betul, betul. Oke, mari kita dengarkan. Ustadz Dede, Iya. pada kajian yang lalu, Iya. ya, bahwa 3 ulama ya yang menulis kitab apa itu, yang dari Ya, 2 ya. dari Sunni, 1 dari Syiah, Iya. itu isinya sama saja. Artinya menunjukkan bahwa kemunculan Al-Mahdi di akhir zaman itu tidak mulus seperti apa yang kita pikirkan. Iya. Bahkan akan dituduh sebagai orang sesat, dajjal, ya, atau orang bodoh segala macam, Iya. tukang ngimpi, tukang ngibul segala macam ya. Begitu kan, artinya tidak dipercaya lah, Iya, gitu iya, kan. iya. Kemunculan Al-Mahdi yang menerima berita dari langit atau disebut dengan mubasyirat, ya. Nah, bagaimana kelanjutannya setelah Al-Mahdi ini didustakan oleh mereka, Ustadz Dede? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Seperti biasa yang saya hormati Bapak Ustadz Abu Pida yang sudah tak asing lagi nih. Iya. Dari Sunda sama Pak ya? Oh, dari Sunda dong. Kita sama-sama Sunda dong. Sama-sama Sunda. Cuman kalau tanah Sunda. kalau Ustadz Dede Sunda banget gitu. Namanya Kera Dede ya? Iya, iya, betul. Iya, betul, Sunda banget. Nah, Berarti kita sebangsa dan setanah Sunda gitu Pak? ya setengah Sunda gitu kan. Yang jelas kita tidak ada bakat untuk jadi Bani Tamim atau jadi Al-Mahdi lah. Nggak cocok kita ini. Kejauhan gitu, itu. kejauhan ya gitu. Siapa tahu Ustadz Rudi mau ngaku jadi Al-Mahdi, boleh lah. Dari nama aja. Atau Pak Irfan pengen jadi Al-Mahdi, boleh. Daftar aja gak apa-apa. Ya gimana Ustadz Dede? Enggak. Ya. Baik, dan tak lupa yang saya hormati kepada para pemirsa dimanapun berada. Semoga kita semua selalu berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung kita melanjutkan tentang kajian kemarin Pak ya. Dan mohon maaf nih kepada semuanya bila kajiannya kurang jelas atau kurang detail. Ini kan kita ambil dari, sebenarnya ada riwayat dari kitab-kitab itu banyak Pak, yang membahas tentang akhir zaman itu banyak. Cuman yang kemarin saya baca itu pertama dari kitab Al-Sa'ah, ya, Surat Sa'ah ya. Kemudian dari kitab Futuhatul Makkiyah tuh. Kalau Al-Sa'ah sendiri kan ulama Sunni tuh. Kalau Ibnu Arabi itu saya belum buka tuh di ulama Sunni atau apa. Tapi sebagian itu riwayat emang ulama Sunni gitu. Nah, kalau yang satunya kan dari Syiah ya. Iya. Nah, itu kan berbicara ketika muncul. Ketika muncul itu sudah dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu akan membawa fitnah. Ya artinya memang jangankan sekelas kita gitu Pak. Orang ulama aja menentang gitu. Iya, betul. Apalagi kita. Ya, orang-orang itu pasti dibikin bingung lah. Bikin bingung apalagi ketika bertabayun langsung ditentang kan. Iya, ya sampai ada yang mengatakan berini di channel YouTube-nya. Oh, itu bukan Al-Mahdi. Wah, gitu ya. Berani sekali ya. Sebenarnya gitu. kita
nggak mesti harus berbicara tentang Al-Mahdi lah. Ya. Yang saya pengen tabayunkan itu sebenarnya isi mimpinya, Pak. Ya betul, itu yang Ya. maksudnya. Karena memang kan Mubasyirat itu memang sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Rasul akan munculnya betul, gitu. betul. Nah, ketika sudah muncul gitu, mau ditabayunkan misalnya nih. Saya juga pernah ini ke pondok, pernah ke Ponbes, baru saya saya assalamualaikum, salam, baru saja ngomong gini. Itu orang yang membawa mimpi-mimpi. Wah, itu Dajjal itu. Langsung disebut Dajjal loh, Pak. Kok sama ya? Sama dengan apa yang dikatakan kitab itu ya. Oke Dajjal lah. itu padahal belum diteliti itu, Pak. Belum. Oke. Saya kaget itu sampai kaget saya. Masa sama mengatakan, masa Al-Mahdi perutnya buncit? Nah. Aduh, ini lebih kacau betul. itu. Lebih kacau lagi ya. Lebih kacau. Oke. Jadi kembali lagi kepada yang tadi, kita nggak usah istilahnya lah, nggak usah berbicara tentang Al-Mahdi, Imam Mahdi, tapi berbicara ketika dengan munculnya seseorang pemuda yang membawa mubasyirat, yang mana memang mubasyirat itu sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Rasul kan? Ya betul. Kemunculannya itu memang sudah dijanjikan gitu. Di akhir zaman lah. Artinya ketika sekarang ada muncul nih orang yang mau mubasyirat, ya artinya kita harus mengimani dong. Betul. Maksudnya setidaknya meneliti dulu kan. Iya. Jangan kita langsung membenarkan tanpa meneliti. Dan kita jangan langsung menyalahkan tanpa meneliti juga gitu. Nah, kemudian mengenai tentang kemunculan Al-Mahdi, jadi emang ada proses, Pak. Al-Mahdi ke Imam Mahdi ada proses gitu. Iya, betul. Iya kan? Betul. Ada proses. Justru berat proses. Iya. Jadi nggak langsung. Jadi hadis yang menyebutkan Al-Mahdi muncul di timur, kemudian nanti akan muncul di Madinah, akan muncul lagi di Mekah, itu saling mendukung. Saling mendukung ya. Artinya ada proses. Ada proses ya. Sebelum menjadi imam, Al-Mahdi sebelum menjadi imam itu ada proses. Ya, maka di sini dikatakan di dalam kitab Al-Mawsu'atul Aqidah, li Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf ya, di situ dikatakan beliau mengutip pendapat Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir ya. Iya. Qala berkata Ibnu Katsir, ba'da dikrihi adillatan katsiratan. Ibnu Katsir menyimpulkan setelah beliau mengkaji tentang dalil-dalil yang begitu banyak tentang kemunculan Al-Mahdi, maka beliau menyimpulkan bahwa gini, al-maksudu adapun yang dimaksud, annal mahdi sesungguhnya Imam Mahdi al-mau'udu ya, al-mau'uda yang dijanjikan bihi, yang dijanjikan oleh Nabi kemunculannya gitu kan di akhir zaman. Yakunu ada itu al-mahdi fi akhir zaman, di akhir zaman, wa yakunu dan ada aslu hurujihi, asal munculnya nih. Asal munculnya itu min nahiyatil masrik, yaitu dari arah timur. Dari arah timur. Ya, ai min biladil masrik, yakni dari negara timur. Sumayati. Nah, Sumayati kemudian nanti setelah muncul pertama di timur, Sumayati. Kemudian Al-Mahdi akan muncul lagi, akan datang Makkah ke kota Mekah. Akan datang ke kota Mekah. Setelah muncul di timur, nanti akan ke Mekah. Payubaya'u lahu indal baitil haram, maka di Mekah lah dia akan dibaiat. Jadi dia ke timur, dari timur dulu. Iya, muncul pertama tuh. Pertama di timur. Aslu urujihi itu. Muncul pertama kan di timur. Nah, kemudian nanti dia akan muncul lagi di mana? Kalau di hadis kan di Madinah dulu nih. Di Madinah kan. Hariban ila Makkah. Kok sama ya? Apanya? Ini kita nggak bicara Muhammad Qasim ya? Iya. Ya, atau ini kan? Ini Muhammad Qasim kan? Apa namanya? Ada di timur sekarang. Dari timur itu. Iya, ada di timur sekarang. Ada di timur. Ya, yang memang beliau juga munculnya kan dari timur, Pak. Iya, maksudnya ada di timur. Iya. Begitu. Muncul dari timur memang. Kalau berbicara tentang Al-Mahdi, itu muncul pertamanya itu di timur ya. Untuk muncul pertamanya itu kan. Jadi kan Al-Mahdi itu orang yang menerima, orang yang diberi petunjuk. Yang diberi petunjuk kan begitu. Kita nggak bicara Imam Mahdi dulu ya. Iya. Artinya orang yang diberi petunjuk. Dan dia kan ada di timur. Iya. Oke. Dan dia diberi petunjuk ya. Iya, betul. Iya. Ya berupa mubasyirat itu. Iya. Karena memang hadis-hadis tentang Al-Mahdi itu banyak. Banyak lah, Pak. Banyak. Bahkan sampai derajat itu mutawatir ma'nawiyan. Sampai mutawatir lah, banyak yang meriwayatkan walaupun istilahnya dengan mata rantai yang berbeda-beda bahasanya, tapi secara makna itu tujuannya sama. Mengatakan bahwa Al-Mahdi itu memang akan muncul hak itu. Akan muncul ya. Muncul hak nggak itu. diragukan lagi kemunculannya. Akan muncul hak. Nah, artinya memang kemunculan Al-Mahdi itu tidak bisa kita ingkari. Nggak bisa diingkari. Bahkan kata Nabi,
man ankaro bil mahdi faqad kafaro. Kata Nabi. Siapa orang yang mengingkari akan kemunculan Al-Mahdi, dia faqad kafaro itu. Kafaro, kafir. Iya. Waduh. Orang yang mengingkari kemunculan Al-Mahdi, maka kata Nabi faqad kafaro. Itu kan. Nah, itu riwayatnya banyak banget. Walaupun memang ada sebagian yang doib ya, sebagian juga istilah yang hasan. Tapi setelah disimpulkan oleh para ulama, ternyata ya memang kemunculan Al-Mahdi itu sudah tidak diragukan lagi. Bahkan apa namanya kasiron jidan lah, sangat banyak itu, sangat banyak riwayat dari ulama. Tapi, ya di sini ada tapinya. Walaupun memang riwayat kemunculan Al-Mahdi itu tidak diragukan lagi, memang akan terjadilah gitu. Dan orang yang mengingkarinya pun bahkan dianggap kufur oleh Nabi, faqad kafaro, gitu kan? Karena itu ada Pak hadis apa? Di dalam kitab Bahawi itu ini. Man kafaro bid-dajjal faqad kafaro, gitu kan? Man ankaro bid-dajjal faqad kafaro, wa man ankaro bil mahdi faqad kafaro, kan gitu kan? Oh, begitu. Orang yang mengingkari akan kemunculan dajjal faqad kafaro. Faqad kafaro. Gitu kan? Orang yang mengingkari akan kemunculan Imam Mahdi faqad kafaro juga. Iya, betul. Termasuk orang yang mengingkari mubasyirat sebenarnya. Faqad kafaro Ya juga. iya, karena kan mubasyirat sesuatu hal yang sudah disabdakan oleh Nabi kemunculannya di akhir zaman kan. Betul. Setelah kenabian terputus, gitu kan. Nah, tapi ada tapinya, Pak. Walakin la yajuju al jazmu bi anna fulan huwal mahdi. Tapi di sini dikatakan tidak boleh memastikan bi anna fulanan kepada seorang laki-laki, kepada si fulan lah. Tidak boleh memastikan kepada si fulan bahwa dia itu huwal mahdi adalah al-mahdi. Walaupun begitu banyak hadis yang menyatakan bahwa kemunculan Al-Mahdi itu riwayatnya ini sampai istilahnya Ibnu Katsir berpendapat muncul pertama di timur dan tidak diragukan lagi kemunculannya memang akan terjadi. Bahkan kata Nabi, orang yang mengingkari kemunculannya itu faqad kafaro. Tapi kita tidak boleh memastikan kepada si fulan bahwa dia itu Al-Mahdi. Kecuali Pak. Kecuali nih. Ila ba'da tawaffuril alamah allati bayanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsis sabitah. Kecuali setelah setelah muncul tanda-tanda yang sesuai yang sudah dijelaskan oleh Nabi. Seperti penenggelaman pasukan Sufyani di Baida itu ya. Seperti istilahnya 3 orang keturunan raja yang berebut. Itu kan harta simpanan. Kemudian seperti apa? Internet, gitu kan? Kemudian tanda-tandanya banyak. Nah, ketika tanda-tandanya banyak, kan kata Nabi sudah jelaskan, orangnya itu ajlal jabahati kan, dahinya lebar, aknal anfi, hidungnya mancung. Nah, kita kan kaji nih, mana yang hadisnya derajatnya hasan, kalau ini doib misalnya, ini majhul. Kayak seperti kemarin ya, yang lahir di Madinah kan majhul itu. Nah, setelah istilah kita teliti, baru kita boleh, dia itu Al-Mahdi sebenarnya. Betul. Tapi sebelum kita pelajari dulu, nggak boleh. Ya, dan yang tanda-tanda yang paling paling dohir ya. Paling johir itu adalah ketika penenggelaman pasukan Sufyani di Baida itu orang-orang sudah benar ini Al-Mahdi, udah yakin gitu ya. Itu ya. Ya. Tapi untuk munculnya itu nidain minas sama itu. Iya. Bahkan namanya disebut. Namanya disebut oleh berita langit itu. Berita langit itu apa? Ya kita pelajari aja. Berita maksudnya dalam kajian kita ini ya silahkanlah telaah. Kalau bisa silahkan dimusyawarahkan, ya dikaji, jangan belum apa-apa sudah ditentang nih gitu kan. Iya. Nah, siapa tahu dia benar. Nanti kalau benar kan malu kita. Nah, bahkan tadi disebutkan, bahkan kita termasuk orang-orang yang menentang kepada hadis-hadis yang berhubungan dengan kemunculannya Al-Mahdi begitu ya. Ya memang luar biasa. Jadi gimana Pak? Tapi wajar saja Ustaz Dede ya. Bahkan nanti kalau Al-Mahdi muncul itu didustakan, disebut Dajjal, bahkan nanti kebalikannya, Dajjal disebut Al-Mahdi. Oh gitu Pak ya? Bisa saja kan? Karena memang Dajjal lebih banyak Pak. Oh, pendukung Dajjal lebih banyak. Ya, kenapa? Karena memang sekarang kan orang-orang itu kan mengikuti para ulama nih. Ya termasuk saya sendiri mengikuti ulama gitu.
Cuman kan ulama itu kan sudah bermadhab-madhab nih. Bahkan kadang satu madhab pun berselisih kan. Satu madhab pun ulama sekarang sudah membingungkan kan. Itu ikut kemana nih gitu kan. Sudah bingung lah, umat ini bikin bingung. Nah ketika Al-Mahdi muncul kan justru ulama-ulama tersebut malah istilahnya yang paling menentang. Ya pasti orang-orang itu akan mengikuti ulama. Iya. Gitu kan. Akan mengikuti ulama gitu orang-orang gitu kan. Nah kemudian mengenai tentang tanda-tanda Al-Mahdi sebenarnya sangat banyak Pak ya. Sangat banyak. Seperti saya sudah pernah mengatakan bahwa internet adalah salah satu tanda. Ya, salah satu tandanya. Karena nggak mungkin Al-Mahdi itu dikenal di Ka'bah sampai dibaiat oleh 313 orang itu kalau belum tidak terkenal dari awalnya, begitu kan? Iya. Nah, ini di dalam kitab Al-Isa'ah, di Asrot Isa'ah, sudah dikatakan ya. Bahkan itu internet itu salah satu tanda yang berdekatan tuh Pak. Berdekatan dengan munculnya Al-Mahdi itu berdekatan. Setelah muncul internet, kemudian Al-Mahdi akan muncul gitu. Iya. Di situ dikatakan wa ammal amaratu dalatu ala qurbi hurujihi. Adapun tanda-tanda yang menunjukkan atas dekatnya kemunculan Al-Mahdi, wa minha nidaun. Nah, ini bukan nidaun minas sama, bukan nih. Wa minha nidaun, adanya berita ya yang menyebar itu berita jami ahlil ardi ke seluruh pelosok bumi, penduduk bumi, wayasmau dan mendengar siapa ahluku lilugotin bilugotihim, dan penduduk bumi itu akan mendengar dengan bahasa masing-masing. Nah, kata ulama yang dimaksud nidaun itu adalah berita itu adalah internet, era internet. Iya, dengan bahasanya masing-masing kan? Dengan adanya internet kita mengetahui berita dimanapun gitu. Ya betul. Dengan bahasa masing-masing. Ya ternyata contohnya gempa tanah longsor di Padang aja kita tahunya dari internet. Iya. Tanah longsor di mana itu Pak? Apa ya? Tanah longsor di mana? Bukan tanah longsor di berbagai daerah kan kita tahu, tahunya dari internet. Itu ngeri bro Pak. Ya, bahkan pemirsa di rumah itu yang ada di Padang di mana tahu Ustadz Dede dari internet. Betul nggak? Betul juga. Bayangkan Ustadz Dede yang berada di Kerawang, yang kondisinya tersembunyi, akhirnya dikenal, ya sampai ke Malaysia loh ini. Saya nggak mau jadi orang terkenal sebenarnya. Sampai ke Malaysia loh. Itu kan dari internet kan, apalagi Al-Mahdi. Itu. Nih Pak, kalau kita berbicara tentang bencana nih ya, yang kemarin terjadi itu kan air di atas ya, air ya, di atas. Kan dulu pernah pernah kita lihat dari berita juga ketika tsunami Aceh itu kan air di artinya air yang didorong lah, air didorong. Kalau ini air di atas, orang itu seperti tertimbun lah, terbenam. Betul, terbenam begitu. Kalau kita membahas tentang istilahnya ini tuh memang ada sangkut pautnya juga dengan memang akhir zaman. Nah, apa ada sangkut pautnya dengan kemunculan Al-Mahdi? Ya kalau akhir zaman ya memang jelas muncul Al-Mahdi ya. Ya, banyaknya bencana-bencana karena mulai harusnya para ulama ini udah mulai memikirkan. Iya, gitu harusnya ya. Saya jadi teringat gini, Pak. Kita pertama kali podcast kan di pantai ya, di Samudra Baru. Kan kita membahas tanda 10 kiamat yang besar. Iya. Kan tanda kiamat itu kan ada 2. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Nah, di dalam satu kitab Al-Musu'ah Al-Hadisiyah dikatakan wal farqu bainal alamati sugro wal kubro. Adapun perbedaan tanda kiamat besar dan kecil, di perbedaannya ya. Annal kubro takunu takunu akroba likiamis sa'ah. Kiamat tanda kiamat besar itu saling berdekatan dan itu akan dekat dengan kiamatnya juga gitu. Menjelang kiamat itu akan ada tanda yang itu gitu. Nah, wa ada duha qalilun mutataliyatun. Bahkan jumlahnya hanya sedikit. Tanda kiamat kubro itu. Sedikit ya. 10 kan kemarin kan? Ya, 10 tanda kiamat. Iya. Itu. Sedangkan kalau yang sugro lebih banyak. Amma sugro fa ya kasirotun wa mutabaidatun. Kalau untuk tanda kiamat sugro itu tanda kiamat sugro ya, itu banyak itu, bahkan saling berjauhan itu. Tapi kalau untuk menjelang kiamat kubro, menjelang kiamat tanda-tanda besarnya itu, yaitu istilahnya ada 10 lah, ada 10. Ada 10 mendekati. Ya betul, ada 10 Dan memang. kita pernah bahas, di 10 tanda itu kan ada Hospun bil Masrik Pak ya. Hospun bil Masrik,
hospun bil maghrib, hospun fi jaziratil arabi ya. Ya, penenggelaman ya. Nah, sebagian orang berkata hospun itu gerhana, Pak. Hmm. Gerhana di timur katanya, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Padahal yang dimaksud dengan hospun itu penenggelaman, Pak. Penenggelaman. Penenggelaman. Penenggelaman di daerah-daerah timur, kemudian penenggelaman di daerah-daerah barat, dan penenggelaman di Jazirah Arab. Nah, kalau kita cermati nih, ini yang kemarin kan itu meninggalnya dengan tenggelam, Pak. Iya. Dengan tenggelam itu sampai 800 lebih yang meninggal. Betul, itu kan betul. ditenggelamkan itu. Nah, yang saya lebih khawatir lagi ya megatrust itu. Kan kita kan negara timur nih. Kata Nabi kan hospun bil masrik nih. Iya. Nah, di sini katakan, Pak. Hospun bil masrik, wa hospun bil maghrib, wa hospun fi jaziratil arabi. Apa sih yang dimaksud dengan hospun? Nah, di sini katakan wal hospu huwa dhihabu wal giyabu fi batnil ardi. Hospun itu penenggelaman ya adalah hilang atau lenyap di telan bumi. Ditelan bumi. Yang disebut hospun itu. Oh gitu. Sekarang yang terjadi di Sumatera nih, mudah-mudahan mereka husnul khotimah, Pak ya. Iya, iya. Kan itu kan hospun itu. Hospun. Kan mereka itu Ditenggelamkan. ya kan, tenggelam kan? Iya. Dibenamkan. Seperti mana? Kama hadasa li Korun alaihi la'natullah, seperti yang sudah menimpa kepada si Korun. Oh, gitu. Si Korun kan itu sebenarnya hospun itu. Ya, hospun juga. Ditenggelamkan si Korun. Ditenggelamkan, ya, betul. itu kan? Ya, jadi artinya kalau melihat tentang kejadian kemarin itu ngeri, Pak. Ini kan orang-orang kan mendingan ditenggelamkan tuh oleh air kan di atas. Iya, iya, iya. Nah, yang saya khawatirkan justru yang lebih saya khawatirkan tentang itu ya, tentang megatrust itu. Itu lebih luar biasa itu. Kalau Iya, iya. seandainya Nah, ini adalah tanda-tanda pada kiamat sugro ya. Nah, yang sebentar lagi atau tanda-tanda yang merupakan kemunculannya Al-Mahdi gitu ya. Itu akan banyak terjadi bencana-bencana begitu. ya, Ya itu. ya kan tanda-tanda kan itu ada dua, ada tanda yang kecil, ada tanda yang besar. Ya betul. Menjelang Betul. kiamat itu kan. Jadi apa namanya tanda untuk menjelang kiamat kubro itu ya 10 tanda itu. Adapun tanda-tanda yang kecil itu yang sudah banyak mungkin sudah ini. Iya, iya, banyak gitu kan. Gitu. Iya, iya. Nah, kalau Ustadz Dede, kalau kita perhatikan begitu ya, bahwa hal-hal kemunculan Al-Mahdi ini sebetulnya sudah harus bisa disadari oleh para ulama ya, gitu kan ya. Bahwa Al-Mahdi itu sudah ada, saya memang mengatakan begini, Al-Mahdi itu sudah ada, tapi kok nggak pernah meneliti gitu kan? Artinya tidak meneliti secara serius ya, cuman di podcast posisinya aja. Ini Al-Mahdi dengan pendapatnya masing-masing. Iya. Kenapa nggak berusaha untuk bersatu duduk di dalam sebuah majelis dan mari kita bahas tentang kemunculan Al-Mahdi? Karena tadi sudah disebutkan kemunculan Al-Mahdi itu adalah tanda-tanda. Iya. Mendekatinya kiamat, tanda-tanda menjelang kiamat kubro ya, begitu seharusnya ya. sudah mulai. Seharusnya. Tapi kalau saya melihat kajian yang lalu pesimis, Ustaz Dede. Jangankan dikaji, baru muncul aja udah didustakan. Iya, iya. Udah dikatakan macam-macam. Iya. Ya, dajjal lah. Iya. Terus tukang bohong, tukang ngimpi. Iya. Wah. Bahkan gini, Pak, orang itu kebanyakan Al-Mahdi itu rahasia Tuhan katanya. Ya, rahasia Allah. Nah, itu menurut saya itu pemahaman yang keliru gitu. Kalau Al-Mahdi menjadi rahasia Allah, ya sampai kiamat tuh orang nggak tahu siapa Al-Mahdi. Ya, betul. Ya makanya kan Rasul itu memberitahukan 14 abad yang lalu tentang nih ciri fisiknya gitu kan. Ini istilahnya kemunculannya dari mana. Terus dia itu min Quraisy kan. Iya, kan? Diberitahu oleh Rasul supaya ketika istilahnya muncul itu orang-orang itu tidak tertipu, Pak. Iya, betul. Karena apa? Karena kadang-kadang justru dengan adanya tanda pun orang-orang tetap akan menganggapnya seorang penipu, seorang dajjal. Itu kan sudah jelas kata ulama nih. Jadi ketika Al-Mahdi muncul nggak langsung dibayat. Ya enggak lah. Nggak langsung ini bayat, langsung dibayat, langsung aman dunia. Enggak, justru ketika muncul akan menjadikan fitnah besar kan. Sekelas ulama pun akan istilahnya memusuhinya. Memusuhinya. Orang-orang itu
ulama itu akan menganggapnya seorang dajjal, seorang kafir kan? Iya, betul. Apalagi pengikutnya. Iya, betul. Ini jadi mustahil lah kalau mereka mau berkumpul ngebahas tentang mubasyirat ini, mustahil. Nggak bakalan terjadi itu. Gitu Iya. kan? Ya belum apa-apa sudah didustakan. Iya, harusnya diteliti dulu Pak ya. Ini diteliti dulu lah, begitu ya. Oh, kalau dengan fenomena Nah, pemuda yang membawa mimpi ini, Ah, ya kita kan istilahnya nggak boleh langsung istilahnya. Pokoknya gini lah, dengan kemunculan seorang pemuda yang membawa mubasyirat ini, kita jangan jangan langsung membicarakan tentang Al-Mahdi lah. Artinya gini aja, kita tabayunin aja, minta penjelasan, teliti, pesan isi daripada mubasyiratnya, gitu kan? Ya, saya pernah bicara dengan seorang ustadz dulu ya. Saya sampai mengatakan begini, Ustadz, kita ini bahas Al-Mahdi, kemunculan Al-Mahdi, nanti begini-begini dengan sosok yang idealnya begitu kan. Jangan-jangan ketika beliau betul-betul muncul, kitalah yang paling pertama mendustakannya. Kita sendiri gitu. Iya, itu kekhawatiran saya dulu ya. Tapi ternyata setelah di dalam kitab yang dibacakan oleh Ustadz Dede tadi, yang kemarin itu ya. yang kemarin itu kok benar ya. Ya. Nah, sekarang tanda-tandanya udah jelas deh, Ustadz Dede ya. Udah jelas ya. Itu bahwa bahkan tanda-tanda kiamat sugro itu lebih banyak daripada tanda-tanda kiamat kubro. Kalau kiamat kubro kan 10. Yang sudah disabdakan oleh Nabi itu. Tapi tanda-tanda kiamat sugro itu lebih banyak. Nah, sedangkan Al-Mahdi itu berada di kondisi kiamat sugro. Menjelang kubro. Menjelang kubro kan begitu ya. Nah, di mana tanda-tanda kemunculannya sudah jelas kok diterangkan oleh Rasul. Tapi tetap saja harusnya dicari tahu Pak ya. Orang tidak peduli ya. Tahu, karena ini kan urusan akhir urusan istilahnya memang menyangkut ke depan akhir perang dunia. Iya, betul. Perang Malhamah Kubro. Iya, betul. Perang tauhid antara tauhid dan itu. Oke, Ustaz Dede, tadi kan diterangkan bahwa Al-Mahdi itu dari timur. Muncul pertama kali. Setelah itu muncul di Madinah. Di Madinah. Bukan orang Madinah ya? Bukan, tapi dia akan keluar dari kota Madinah menuju ke Mekah. Di Mekah itu dia akhirnya terkenal. Orang mengenalinya karena melalui media-media internet ya. Ya pokoknya sebelum dibayar tuh udah terkenal. Udah terkenal dulu ya, begitu ya. Pokoknya lewat apa alam yang jelas memang terkenal dulu. Karena justru kan dia itu kan di kita dikira dajjal, disebut ya gitulah, disebut orang kafir gitu, disesat gitu. Nah, ini perbedaannya dengan tahun 1979 itu yang siapa? Juhayman Al-Taibi. Itu kan dia yang kalau orang Sunda bilangnya yang ngedorong-dorongnya. Ini Al-Mahdi nih, baiat gitu kan. Tapi kalau yang ini berbeda ya. Ini justru dipaksa tapi nggak mau. Ya kan kalau dulu mah kan secara mendadak juga kan langsung ada orang dibayat aja. Langsung kan. Sebenarnya Al-Mahdi nggak gitu, nanti kalau begitu nanti sama dengan Juhayman Al-Taibi. Gimana tuh prosesnya, Ustaz Dede? Kan udah dibilang kata Ibnu Katsir kan muncul pertama kan di timur, negara timur. Nanti Sumayyah ila Makkah, nanti akan datang ke Mekah kan, ke Madinah terus ke Mekah. Artinya ketika muncul di timur justru orang-orang akan mendustakannya, Pak. Iya, betul. Ya kan ulama kan artinya kan ada proses tuh, ada perjalanan panjang tuh. Di timur ke Mekah itu kan ada perjalanan, ada proses. Di timur sudah didustakan, Pak Dede? Iya, di timur. Sudah. Oh gitu. Udah. udah disebut pembohong, udah. Oke. Ya pokoknya seperti itulah. Nah, tinggal di Madinahnya. Ya. Nanti keluar ke Madinah ke Mekah. Ya. Nah, ini kita berbicara tentang dalil, Pak ya. Ya, oke. Ya. Baik. Tentang kemunculan pertama, ini saya bacakan satu hadis ya. Iya, silakan. Di sini ini banyak ini di kitab tentang akhir zaman di di hadis ini diriwayatkan oleh para ulama, dimunculkan lah, dimaksudkan gitu. Artinya memang hadis ini kuat gitu. Ya makanya saya pernah bilang
hadis-hadis tentang mengenai Al-Mahdi itu sampai derajatnya mutawatir, Mutawatir. Oke. maknawian itu. Iya, iya. Ya, banyak, tapi memang beda-beda ungkapan para ulama itu. Oke. Tujuannya sama, Ya. bahwasanya Al-Mahdi memang akan muncul. Oke. Ya. Ya ini. Makanu hurujihi. Ini tempat muncul ya, Pak. Ya. Kitab Asroti Sa'ah. Di dalam kitab Asroti Sa'ah ada juga di kitab Al-Hawi. Banyak lah. Ini kalau pemirsa mau mencari silakan aja. Ya. Yang saya baca ini kitab Asroti Sa'ah, kemudian Al-Isa'ah li Atrosi Sa'ah, li Asroti Sa'ah, kemudian Al-Qaulul Muhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntador, karangan Ibnu Hajar itu ya, ulama Sunni. Kemudian Al-Hawi itu, kitab Al-Hawi karangan Imam Suyuti. Pokoknya ulama-ulama Sunni lah. Yang dari saya cuma ngambil satu doang, yang Asrul Duhur itu. Tapi itu pun di dalamnya riwayatnya Sunni banyaknya. Karena beliau ulama katanya nih, ulama Syiah yang tidak fanatik lah gitu. Nah, saya ngambil itu doang satu ya. Kebanyakan dari Sunni. Di sini katakan, yakunu duhurul Mahdi min kibalil masrik. Ya. Ada dohirnya Imam Mahdi itu min kibalil masrik dari arah timur. Dari arah timur nih, Pak. Faqad ja'a fil hadis, maka mendatang daripada hadis an Sauban, diriwayatkan dari Imam Sauban radhiyallahu anhu qol, radhiyallahu anhu qala berkata bersabda, siapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi nih, yaktatilu inda kangjikum salah satun kuluhum ibnu Khalifah, akan saling berperang. Ya, betul itu Ingda kajikum, tanda-tandanya. ya, ingda kangjikum di dekat harta simpanan kalian. Harta simpan kalian nih. Ya. Nanti ditafsir nanti, ada tafsirnya nanti. Ada harta Ada. simpanan kalian. Iya, ada tafsirnya nanti. Bukan harta simpanan jamaah haji. Bukan. Itu kan miliaran itu, Iya. triliunan itu Iya. harta simpanan jamaah haji itu. Oh. Ini harta simpan kalian tuh berarti mana yang disebut harta simpan Ah, kalian? betul. Oke. Itu ada kelapa jatuh, Itu Pak. kelapa jatuh. Ya. Kemudian akan saling berperang di dekat harta simpanan kalian. Siapa salah satu? Tiga. Ini enggak disebutnya. Apakah tiga golongan? Apakah tiga orang gitu kan? Kulhum semuanya Ibnu Khalifah adalah keturunan raja. Keturunan raja. Bukan Khalifah nih, bukan Khalifah Khalifah. Alamin Haji Nubuwah, Bukan, tapi Keturunan raja lah. Oke. Yang saling berperang itu keturunan raja. Iya. Kemudian summa layasiru ila wahidin minhum, kemudian layasiru tidak menjadi itu apa namanya harta simpanan ila wahidin kepada salah satu minhum daripada yang tiga, artinya tidak dimiliki oleh satu pun gitu. Diperebutkan oleh tiga orang tapi nggak dapat. Oke. Ya. Ngapain ngerebutin? pesan kosong berarti ya. Pesan kosong. Summa tatoliur royatusud, kemudian akan muncul panji-panji hitam. Min kibalil masik, dari arah timur. Kata Nabi nih. Payak tulunakum, mereka panji-panji hitam itu akan memerangi kalian. Memerangi kalian. Kata Nabi nih, memerangi kalian. Padahal yang jadi muhotobnya kan para sahabat ya. Iya. Artinya kan panji hitam itu sebelum memerangi orang kafir itu akan memerangi umat Islam dulu. Oh begitu. Ya kan memerangi kalian. Iya, kata Nabi. kalian. Artinya ke orang Islam dulu diperangi. Kan kata Nabi waktu itu berbicaranya muhotobnya itu Iya. ya para sahabat kan. Oke. Ketika muncul panji hitam akan memerangi kalian. Gitu kan. Gitu ya. Jadi bukan orang kafir dulu, kalian dulu yang Kalian diperangin. dulu. Iya. Waduh. Kemudian Kotlan, dengan peperangan lam yaktulhu komun, yang mana peperangan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Gitu. Jadi Rasul sudah menggambarkan ketika panji-panji hitam itu muncul dari timur, dia akan memerangi kalian dengan peperangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan satu kaum manapun itu. Nah, kemudian summa dzakara la afaduhu. Summa dzakara syai'an la afaduhu faqala. Nah, kemudian kata perawi, Rasul itu menyebut sesuatu yang aku tidak menghafalnya gitu. Tidak mendengarnya gitu. Kemudian faqala, Rasulullah berkata lagi, fa idza ra'aitumuhu, maka apabila kalian melihatnya, melihat itu maksudnya yang dimaksud adalah Al-Mahdi ya. Fabayi'uhu, maka berbaiatlah walau habban ala salji, sekalipun harus perangkap di atas salju. Fa innahu khalifatullah al-Mahdi, maka sesungguhnya dia adalah khalifah Allah Al-Mahdi. Al-Mahdi. Nah, jadi kemunculannya itu berbarengan dengan royatus sud kalau di sini kan. Oh begitu. Iya. Jadi jelas ya. Tapi bahwa kemunculan Al-Mahdi itu nanti Di timur. akan di timur ya. Berbarengan dengan kemunculannya Royatus sud kalau di sini. panji hitam. Iya. Itu Ya, ya. ini berbicara tentang tanda muncul pertama nih ya. Nah, kemudian ditafsir nih Pak. Maksud daripada harta simpanan itu apa sih? Ya.
Ya. Ya di sini ditafsir oleh Ibnu Katsir deh. Qala Ibnu Katsir hada isnadun qawiyun sahihun. Ini hadis sanadnya itu kuat. Sahih. Sahih, oke. Berarti Al-Mahdi itu munculnya pertama di timur. Bukan di Madinah. Bukan. Kan Nabi kan berbicara waktu itu kan di Arab. Di Arab, betul. Di Madinah betul, kan. Betul. Artinya kan negara timur lah. Mana tuh timur dari Madinah itu mana negara timur lah ya. Kemudian mana ini Pak? Dibuka. Ya. Kata Ibnu Katsir di tafsirnya oleh beliau, ini hadis ini sanadnya kuat dan sahih. Beliau berkata, wal muradu bil kangjil madkuri kangzul Ka'bah. Yang dimaksud dengan harta simpanan kalian, kata beliau itu, kata Ibnu Katsir, adalah harta simpanan Ka'bah. Harta simpanan Ka'bah. Tapi bukan Ka'bah, Pak. Apa itu? Harta simpanan Ka'bah. Harta simpanan Ka'bah itu apa? Ya, nanti saya bahas deh. Ya, oke. Ya, supaya lebih jelas deh ya. Ya. Kata Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan harta simpanan itu adalah harta simpanan Ka'bah. Yaktatilu akan saling berperang indahu di dekat harta simpanan Ka'bah. Liyakhuduhu supaya mendapatinya. Siapa salah satun, 3 golongan, 3 orang min auladil khulafai dari keturunan-keturunan raja. Hatta yakuna akhiru zaman. Hatta yakuna akhiru zaman fayahrujul mahdiyu. Nah, berperangnya itu dari dulu sampai muncul akhir zaman. Sampai datang akhir zaman. Berarti yang dimaksud harta simpanan Ka'bah itu bukan Ka'bah. Apa itu? Ya kalau Ka'bah harusnya Ka'bah sudah hancur dong. Kan ini perangnya di dekatnya nih. Dari dulu perangnya nih. Sementara Ka'bah kan aman-aman saja dari dulu kan. Ini perangnya dari dulu sampai datang akhir zaman, sampai muncul keluar Al-Mahdi. Al-Mahdi itu akan berperang terus. Ya, berperang di dekatnya dari dulu nih. 3 golongan nih. 3 orang keturunan raja berperang di dekatnya dari sebelum akhir zaman sampai datang akhir zaman, sampai muncul Al-Mahdi. Sampai muncul Al-Mahdi. Berarti yang dimaksud bukan Ka'bah. Apa tuh? Ya harta simpan Ka'bah apa? Nah, apa tuh? ini ada kaitannya dengan hadis Nabi yang mengatakan sungai apa tuh? Efrat ya. Ketika mengering itu, nah itu perlu digali juga karena di situ akan ada kaitannya dengan 3 orang golongan yang akan ketika kering sungai Efrat. Ini kayaknya kalau dibaca hadis itu sebenarnya sungai Efrat udah dulu itu pernah kering gitu. Nah di situ akan timbul harta simpanan itu. Oke. Nah, Oke, Pak Dede. Jadi penafsirannya ini multi penafsiran. Ya. Harta simpanan Ka'bah ini multi penafsiran. Ya. Mungkin ada yang mengatakan harta simpanan Ka'bah itu ya jamaah haji itu harta simpanan Ka'bah itu. Ya. Karena orang yang datang kan bayarnya mahal. Iya. Ya, oke. Ya. Ada juga bisa saja minyak yang tertanam di bumi Arab Saudi ya, itu harta simpanan Ka'bah. Tapi yang jelas yang dimaksud bukan di Arab ini, Pak. Di mana? Ya kan kalau yang dimaksud adalah Ka'bah, harta simpanan Ka'bah ini kan di negara timur nih. Nah. Ini kan di negara timur. Ya. Nah, yang dimaksud istilahnya bukan bukan Ka'bah. Karena kalau Ka'bah kan ini perangnya di dekatnya. Dari dulu kan. Sampai muncul akhir zaman, sampai muncul Imam Mahdi. Ka'bahnya mah aman-aman saja, ternyata di sampingnya. Oke, Pak Dede. Sebelum dilanjutkan, nanti itu tunda dulu supaya pendengarnya penasaran ini. Pengen tahu harta simpanan pengen tahu apa harta simpanan Ka'bah ini. Ya. Oke, pendengar semuanya, karena waktu sudah 35 menit ke depannya ini sudah selesai. Kita akhir dulu pertemuan kita untuk saat ini ya, dan kita garis bawahi harta simpanan Ka'bah itu apa ya. Mari kita dengarkan nanti pada episode yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.